Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, disertai dengan rasa beruntung dan rasa bergembira karena pada malam ini kita ditolong Allah untuk berbuat baik. Dan saya sampaikan sekarang bahwa berjamaah besok pagi subuh itu lebih besar nilainya daripada jamaah tarawih ini. Oleh karena itu saya undang kita semuanya, mari besok beramai-ramai juga, karena pahala besok subuh lebih besar daripada pahala tarawih. Kemudian dari itu bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau diutus Allah untuk menyampaikan petunjuk hidup bagi kita agar hidup kita ini kita atur sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau kita ikuti petunjuk Allah, maka hidup kita insya Allah rasa aman, rasa damai, rasa nyaman. Apabila perasaan ini tidak ada di dalam hati kita, berarti pola hidup kita bermasalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya yang saya muliakan, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan hikmah puasa dari segi kesehatan. Pada hari Senin yang lewat atau malam Selasa yang lewat, kita bahas dari segi akidah, dari segi tauhid. Puasa adalah menanamkan perasaan diawasi oleh Allah, sehingga hendaknya kita ini terbiasa merasa diawasi Allah dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ini hasilnya, dan hasil yang paling utama. Apabila perasaan diawasi Allah tidak ada pada diri kita, maka berarti puasa kita gagal, tidak ada hasilnya. Termasuk yang digambarkan Rasul di dalam hadis, kam min so'imin wa laisa lahu min siyamihi illal atus wal. Banyak orang yang berpuasa tidak ada mendapat dari puasanya itu kecuali hanya menahankan haus dan lapar. Letih berpuasa, tapi tidak ada pahalanya karena tidak berbuah. Apa buahnya? Merasa diawasi Allah, sehingga tidak berani menipu, tidak berani mengicu. Kalau kita di bawah-bawah ini tidak berani mencuri, kalau mereka di atas tidak berani korupsi. Jadi ini akidah ini sebenarnya masih minim di negara kita ini. Yang banyak Islam, yang beriman belum seberapa. Buktinya, kalau ada kesempatan masih mau terus. Saya baca di dalam kitab Irsyadul Ibad bahwa kata Rasul,
tidak mencuri orang yang mencuri kecuali dia kafir waktu mencuri itu. Kafir kata Rasul. Sudah keluar imannya. Dari mana kira-kira keluarnya imannya? Dia lihat kiri kanan muka belakang. Tidak ada yang melihat dia, aman. Mulai dia mencuri. Berarti dia menafikan Allah. Tidak ada yang melihat saya katanya. Berarti dia menafikan Allah. Kafir. Banyak orang kelihatannya elit-elit tapi kafir. Bapak-bapak, ibu-ibu. Karena dia menafikan Allah. Tidak ada yang melihat saya. Tidak ada yang mengetahui perbuatan saya ini. Berani dia berbuat curang. Kafir kata Rasulullah. Baca hadisnya dalam kitab Irsyadul Ibad. Tidak berzina orang yang berzina kecuali dia kafir waktu berzina. Tanggal imannya. Kenapa berani dia berzina? Tidak ada yang melihatnya. Berarti dia menafikan Allah. Tidak minum memabukkan orang yang mabuk kecuali dia kafir waktu mabuk itu. Andaikan mati di waktu mabuk, mati kafir. Di negara kita sedang ramai-ramainya. Dan yang dikesalkan tidak hanya sekedar ramainya. Sudah banyak orang yang rusak gara-gara narkoba, masih mau mencontohnya generasi kita. Kan cukup bodoh itu bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah banyak orang yang gila, yang rusak gara-gara narkoba, masih mau mencontohnya. Super bodoh namanya itu. Tidak sekedar bodoh lagi, super bodoh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi di balik itu ada lagi yang bodoh. Siapa? Orang tuanya tidak sempat dia mengurus anaknya. Tidak sempat mengurus anaknya. Apa mungkin pemain gelandangan semuanya satu rumah itu? Ayahnya pemain gelandangan, ibunya pemain gelandangan, semuanya ingin menggolkan. Jadi juara Sudena. Jadi tidak sempat mengurus anak. Akhirnya anak P asyik di narkoba. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin memberikan satu contoh remaja yang kuat imannya, karena saya lihat banyak remaja malam ini. Mudah-mudahan ditiru. Dua yang ingin saya berikan contoh ini. Remaja yang kuat imannya. Satu terjadi di waktu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berjalan-jalan di malam hari tanpa pengawal. Jadi kalau pemimpin yang dulu tahu dia rakyatnya, siapa yang lapar, siapa yang miskin, tidak berdasarkan laporan, mereka berani. Jadi mereka sudah diangkat menjadi pemimpin masih merakyat. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang sebelum diangkat masuk bawah gorong-gorong. Tapi kalau sudah diangkat tidak tahu lagi rakyatnya. Itu di negara kita yang seperti itu. Kalau Khalifah Umar tidak demikian. Malam-malam berjalan. Memperhatikan rakyatnya. Tiba-tiba di suatu perjalanannya di siang hari ini. Yang kita ceritakan yang malam itu sebentar lagi. Ada seorang anak yang sedang mengembala kambing. Kata Umar bin Khattab, nak, tolong jual kepada saya 1 ekor kambing kamu itu. Dijawab remaja itu, ini bukan kambing saya, ini kambing majikan saya. Lalu kata Umar, jual saya kepada saya 1 ekor. Kan tidak tahu tuan kamu, kambing kamu banyak. Nanti kalau dia tahu juga, katakan dimakan serigala.
Lalu apa jawab anak tersebut? Mungkin kalau tuan saya tidak tahu bahwa saya jual, tapi Allah Ta'ala tahu. Remaja yang paten. Majikan saya tidak tahu kalau saya jual kambingnya. Bisa saya bohongi, tapi Allah Ta'ala tidak bisa saya bohongi. Baru remaja begini imannya. Remaja kita sebahagian, jangankan majikannya, ayah umaknya dikicunya, ayah umaknya. Ini betul-betul miskin akidah di negara kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan remaja-remaja yang hadir malam ini mengikuti mental atau akidah daripada remaja yang di zaman Umar bin Khattab. Itu laki-laki tadi. Ada lagi seorang anak gadis remaja di zaman Umar bin Khattab juga. Ini yang saya katakan tadi. Umar berjalan-jalan di malam hari. Tiba-tiba dia sampai di suatu perumahan. Di rumah itu ada seorang ibu yang sudah ditinggal mati oleh suaminya dan tinggal seorang anak gadis. Jadi marando. Ni intip ya, tapi nadengan nun pangintipnya dan lain-lain bagi ibu-ibu. Lang naron nalain dengan khalifah na bahas marando ni intipnya. Ida sungsad narion do. Ano? Itangyo ni acari tonai. Di dalam rumah. Lalu apa cerita orang di dalam rumah ini? Nah, kata ibunya kepada anak gadisnya, orang ini jualan susu. Susu asli yang diperas dari kambing, dijual ke pasar. Kata ibunya, nah, kita tambah saja susu ini dengan air supaya banyak dapat uangnya. Kata anak gadisnya, ndak usah mah kita campur, berdosa. Kata ibunya, tidak akan tahu Khalifah Umar. Mereka tidak tahu bahwa ada Khalifah di situ mengintip. Didengarkan Khalifah Umar bin Khattab. Tidak akan tahu Umar bin Khattab, kata ibunya. Iya mak, Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Anak gadis yang paten. Sudah itu Umar bin Khattab pulang dia. Besok pagi-pagi Umar bin Khattab mengumumkan di kantor. Apa kata Umar? Siapa yang ingin saya nikahkan dengan saya jodohkan dengan seorang gadis yang kuat imannya. Umar bin Khattab, Khalifah, presiden umat Islam sedunia, menjodohkan anak gadis tersebut. Kira-kira jodohnya nanti orang yang baik atau orang pencandu narkoba? Tentu kalau dalam pikiran kita pasti orang yang baik. Baru di dunia ini sudah diberikan Allah kepadanya bonus karena keimanannya. Presiden sedunia mencarikan jodoh anak gadis tersebut. Itu baru di dunia, belum lagi di akhirat. Mudah-mudahan di jamaah kita ini banyak yang seperti anak gadis tersebut. Wanita yang jujur. Apa latihannya? Puasa. Saya puasa diawasi oleh Allah. Sehingga walaupun nanti keluar dari sini, walaupun malam, saya tetap diawasi Allah. Walaupun besok
diawasi oleh Allah. Habis Ramadan saya diawasi oleh Allah, sehingga dia selalu takut berbuat dosa. Inilah hasil puasa. Kalau belum bisa seperti itu, berarti puasa kita gagal. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu yang membatasi mengenai hikmah puasa dari segi kesehatan tidak jadi kita bahas malam ini. Insyaallah besok puasa membentuk manusia yang sehat. Bagaimana cara puasanya besok subuh insyaallah. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.